Hello guys, gimana malam minggu kalian? Seru? Atau di rumah aja? Well, hari ini Slow Film mau temenin kalian dengan alur cerita film The Night House. Gimana kalau orang terdekat kalian tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab yang kalian tahu? Apakah kalian akan nyari tahu? Atau bakal diem aja? So, film ini ngebahas tentang seorang wanita yang suaminya tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab. Namun perlahan-lahan, misteri mulai terungkap. So, gimana alur ceritanya? Langsung ikutin aja sampai selesai guys. Beth adalah seorang janda yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya. Sebelum tidur, Beth menyempatkan diri menonton video pernikahannya dengan sang suami yang telah meninggal. Pada saat Beth sedang tertidur, ia terbangun dan mendengar suara dari lantai bawah rumahnya. Namun saat dihampiri, tak ada siapapun di sana. Nampak suatu pantulan dari kaca pintu yang membentuk seorang pria yang nampak sedang membuntuti Beth. Paginya, Beth terbangun di lantai rumah. Ia segera menuju sekolah tempatnya mengajar. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya Claire. Claire yang perhatian pun menyuruh Beth untuk mengambil cuti, namun Beth menolaknya. Saat jam istirahat sekolah, seorang wanita datang menemui Beth. Ia adalah orang tua dari murid Beth. Wanita tersebut ingin berdiskusi dengan Beth karena nilai anaknya yang buruk. Singkatnya, dalam percakapan tersebut, Beth menceritakan bahwa ia saat ini sedang berduka karena kematian suaminya yang bunuh diri di tengah danau tanpa sebab. Beth pun pulang dari sekolah. Ia melihat sebuah tapak kaki menuju dermaga. Namun ternyata itu adalah tapak kaki dari tetangganya yang bernama Melvin. Melvin menawarkan untuk membantu menyingkirkan perahu di dermaga, karena sebelumnya Owen sang suami bunuh diri di tengah danau dengan perahu tersebut. Beth ternyata telah memutuskan ia akan menjual rumahnya beserta perahu tersebut. Malamnya, Beth menonton video kenangannya bersama Owen. Namun karena tak mau larut dalam kesedihan, Beth memutuskan untuk menyimpan semua barang milik Owen. Beth menemukan sebuah buku yang berisi rancangan rumah yang sama dengan rumahnya. Namun buku tersebut didesain dengan posisi terbalik. Ben pun tidak ingin ambil pusing dan memasukkan buku tersebut ke dalam dus. Saat Beth sedang tertidur, radio tiba-tiba menyala. Ia juga menerima pesan dari Owen yang menyuruhnya untuk turun ke bawah. Beth pun menelpon nomor tersebut dan benar-benar mendengar suara Owen. Ia meminta Beth untuk melihat keluar jendela. Di sana, Beth melihat Owen yang berdiri tanpa busana di tengah danau. Namun ternyata itu hanya mimpi. Beth mengecek HP Owen untuk memastikan tak ada pesan yang dikirimkan lewat HP Owen semalam. Ia juga membuka galeri handphone Owen dan menemukan foto perempuan yang mirip dengannya. Beth curiga bahwa Owen pernah berselingkuh darinya. Beth pun meminta pendapat Claire tentang foto tersebut. Menurut Claire, Beth seharusnya memaafkan Owen jika Owen dulu pernah berselingkuh. Ia pun mengajak Beth untuk ikut minum-minum bersama rekan sesama guru. Dalam pesta minum-minum tersebut, Beth menceritakan bahwa belakangan ini ia merasa sesuatu sedang mengikutinya. Beth pun mengeluarkan surat terakhir dari Owen dan membacakannya.
Di sana tertulis bahwa kini Beth tidak perlu ketakutan lagi. Tak ada yang akan mengejarnya dan Beth sudah aman. Mereka semua pun kebingungan dengan apa yang dimaksud Owen dalam surat tersebut. Saat sampai di rumah, Beth menceritakan pada Claire bahwa sebenarnya ia paham apa yang Owen maksud dalam suratnya. Dahulu, Beth pernah mengalami kecelakaan dan mati suri. Ia masih ingat bahwa tak ada apapun setelah kematian. Namun Owen memiliki pendapat berbeda. Owen yakin ada sesuatu setelah kematian. Surat itu pasti menunjukkan bahwa Owen kini percaya pada Beth bahwa tak ada apapun setelah kematian. Claire pun menemani Beth sampai tertidur. Namun tiba-tiba Beth terbangun sendirian karena sebuah suara keras yang memanggilnya. Beth pun keluar dari rumah. Tiba-tiba dua orang wanita lewat di sebelahnya dan lompat ke dalam danau. Beth mengecek perahu di danau dan menemukan pakaian suaminya sebelum bunuh diri. Ia juga menemukan tapak kaki darah yang ia yakini adalah tapak kaki Owen. Tiba-tiba suatu sosok tak kasat mata membawa Beth ke dalam perahu. Beth pun tersadar di hutan ujung danau dan melihat rumah yang sama dengan rumahnya. Namun rumah ini memiliki denah yang terbalik. Ia melihat beberapa wanita yang mirip dengannya sedang bersama Owen. Beth pun memberanikan diri dan masuk ke rumah tersebut. Namun ternyata itu hanya mimpi. Beth kemudian menelusuri isi galeri handphone Owen lebih dalam. Ia pun menemukan banyak foto wanita yang sekilas terlihat mirip dengannya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan seberang danau dan mencari rumah yang tadi ia lihat di mimpi. Di sana, ia kebetulan bertemu dengan Melvin. Melvin pun menyuruh Beth untuk kembali ke rumah, namun Beth menolaknya. Beth mencoba mengambil rute lain di hutan dan menemukan sebuah bangunan setengah jadi. Bangunan itu sama seperti rumah Beth, hanya saja bentuknya yang terbalik. Ia masuk ke dalam bangunan tersebut dan menemukan sebuah boneka misterius. Beth kemudian menghampiri Melvin. Ia yakin bahwa Melvin sebenarnya tahu bahwa Owen sedang membangun rumah di hutan. Melvin pun menjelaskan bahwa ia memang tahu mengenai hal tersebut. Ia bahkan pernah melihat Owen membawa seorang wanita ke rumah itu. Tapi Owen meminta padanya untuk tidak menceritakan hal tersebut pada Beth. Beth kemudian pergi ke tempat toko buku Owen membeli buku tersebut. Di sana, ia bertemu dengan wanita di handphone Owen. Wanita tersebut bernama Madeline. Ia mengaku pernah dekat dengan Owen. Namun ia sama sekali bukan selingkuhan Owen. Malamnya Madeline datang mengunjungi Beth. Madeline mengaku bahwa Owen pernah membawanya ke rumah di tengah hutan. Namun mereka hanya singgah sejenak dan tak melakukan apapun. Setelah Madeline pulang, Beth mencoba mendatangi rumah itu sekali lagi. Ia terperosok ke lantai rumah yang rapuh dan melihat banyak mayat tersembunyi di dalamnya. Beth yang panik segera pulang ke rumah dan mandi. Namun lagi-lagi radio tiba-tiba menyala. Ia yakin bahwa Owen sedang ada di sekitarnya saat ini. Timbul suatu tulisan di cermin, dan ketika dihampiri, tiba-tiba ada tapak kaki basah di belakangnya. Namun tiba-tiba sosok itu mengatakan bahwa ia bukan Owen.
Sosok itu seakan berusaha menunjukkan pada Beth bahwa Owen telah membunuh beberapa gadis yang mirip dengannya. Ternyata selama ini Owen selalu dihantui sebuah suara yang menyuruhnya untuk membunuh Beth. Owen sengaja mencari wanita yang mirip dengan Beth sebagai tumbal agar suara itu tidak mengganggunya lagi. Paginya Claire datang menjenguk Beth, namun Beth tidak ada di rumah. Ia berteriak mencari Beth ke sekeliling rumah. Beth ternyata berada di tengah danau dengan perahu. Sosok suara tersebut menjelma menjadi Owen. Ia menyuruh Beth untuk melakukan bunuh diri. Beth seharusnya sudah mati dalam kecelakaan lalu, namun kini ia menjemput Beth untuk kembali pada kematian. Claire yang melihat Beth di tengah danau langsung berenang menjemputnya. Ia berhasil menghentikan Beth sebelum bunuh diri. Beth pun memutuskan untuk menghormati pengorbanan Owen dan tetap hidup. Dan film pun berakhir.